Selamat siang, perkenalkan nama saya Servasius Seran Fahik, mahasiswa semester 9 jurusan Sosiologi dengan NIM 1603030117. Pada video ini saya akan menjelaskan review buku yang ketiga dari tugas perubahan sosial budaya, yaitu bukunya berjudul Budaya Populer dan Imajinasi Sipil. Pada bagian pertama saya akan menjelaskan tentang definisi imajinasi sipil. Melalui beragam kasus yang direpresentasikan dalam koleksi ini, penulis membuat model fungsi berbeda yang dilakukan oleh imajinasi sipil. Penulis mendefinisikan kewarganegaraan imajinasi sebagai kapasitas untuk membayangkan alternatif budaya saat ini. Kondisi sosial, politik, atau ekonomi, seseorang tidak bisa mengubah dunia tanpa membayangkan seperti apa dunia yang lebih baik itu. Selain itu, imajinasi sipil membutuhkan dan diwujudkan melalui kemampuan berimajinasi, proses perubahan untuk melihat diri sendiri sebagai agen sipil yang mampu melakukannya, untuk merasakan solidaritas dengan orang lain yang perspektif dan pengalaman berbeda dari yang dimiliki, untuk bergabung dengan kelompok yang lebih besar dengan berbagai kepentingan, dan untuk membawa dimensi imajinatif ke ruang nyata dan tempat. Penelitian tentang imajinasi sipil mengeksplorasi konsekuensi politik, representasi budaya, dan akar budaya politik partisipasi. Definisi ini menggabungkan gagasan dari berbagai akun imajinasi publik, imajinasi politik, imajinasi radikal, imajinasi pragmatis, pemberontakan kreatif, atau fantasi publik. Dalam beberapa kasus, imajinasi sipil didasarkan pada keyakinan tentang bagaimana sistem kapasitas untuk membayangkan alternatif, bukan jika alternatif itu ketuk fantastis. Terlalu sering fokus pada masalah kontemporer membuat tidak mungkin untuk melihat melampaui batasan langsung. Visi ini melanggengkan status quo dan suara-suara inovatif, terutama yang berasal dari margin. Ketika universitas, media, aktivisme, dan kelompok penelitian politik partisipasi mewawancarai lebih dari 200 aktivis muda untuk buku 2016 oleh Any Media Necessary tentang The New Youth Activism, banyak yang merasa itu bahasa Amerika politik rusak. Di satu sisi, eksklusif dalam kebijakan itu, retorika tidak jelas bagi pemilih pemula, dan di sisi lain, menjijikan dalam pertengkaran partisan yang menggusur penyelesaian masalah dan gedung sensus. Para pemimpin muda ketika diwawancarai ingin menyapa generasi mereka dengan istilahnya sendiri, dan aktivis di seluruh dunia menyesuaikan dan meremix populer budaya untuk menggerakkan gerakan sosial mereka. Penemuan ini memberitahu penulis tentang pemikiran sendiri dan imajinasi sipil. Koleksi ini 3 editor memimpin proyek imajinasi sipil didanai oleh MacArthur Foundation. Banyak kontributor adalah anggota University of Southern, kelompok penelitian Civic Pets yang berbasis di California, atau penelitian penulis yang memperluas jaringan. Proyek penulis mengadakan lokarya di seluruh Amerika dan di seluruh dunia dirancang untuk memanfaatkan kekuatan imajinasi sipil sebagai alat untuk membangun jembatan dan pemecahan masalah. Proyek penulis mengadakan lokarya di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia dirancang untuk memanfaatkan kekuatan imajinasi sipil sebagai alat untuk membangun jembatan dan pemecahan masalah konseptual. Penulis dan pekerja di sini digabungkan dengan upaya untuk menguji, memperkuat, dan mengembangkannya ide melalui latihan. Penulis membutuhkan imajinasi sipil yang kuat sekarang lebih dari sebelumnya. Pada tahun 2015 diadakan jajak pendapat oleh CNN atau Orsi menemukan bahwa hanya 3 dari 10 orang Amerika yang mempercayai hal itu. Pandangan mereka terwakili dengan baik di Washington, dan banyak yang merasakannya.
bangsa ini terbagi secara politik seperti yang telah terjadi sejak saat itu. Perang saudara dan rekonstruksi nasib politik Amerika saat ini memiliki mitra global seperti yang disaksikan misalnya oleh pemungutan suara Brexit hasil, kebangkitan populisme sayap kanan di seluruh Eropa, ketidaksepakatan politik beristirahat di Brasil, dan kekerasan serta penderitaan yang membuat tidak stabil terjadi oleh apa yang disebut ISIS. Seperti Peter Dahlgren tahun 2019, penulis merasa bahwa istilah civic membawa implikasi keterlibatan dalam kehidupan publik. Landasan demokrasi bersemangat. Kewarganegaraan bagi Dahlgren selalu memiliki afektif dan imajinatif dimensi. Kelonggaran keterbukaan pembicaraan sehari-hari, penciptaannya kreativitas, potensinya untuk empati dan elemen afektif sangat diperlukan sumber daya yang mampu dan prasyarat untuk vitalitas politik demokratis. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Dahlgren, istilah kewarganegaraan juga terkait dengan mengejar barang publik sebagai prasyarat untuk bentuk lain. Dalam laporan spoiler alert, How Progressive Will Break Popular Culture, Tracy Van Slyke menyimpulkan logikanya. Budaya pop memiliki kekuatan, kita bisa mengabaikannya, membiarkan naratif serta jutaan orang yang berinteraksi dan dipengaruhi oleh budaya populer meluncur. Atau kita bisa mencari cara untuk mengadakan dan berinvestasi pada orang, strategi produk dan pengalaman yang akan mengubah masukan cerita dan nilai kita ke dalam narasi arus utama. Politik budaya populer. Pendekatan penulis diinformasikan oleh tradisi studi budaya. Cultural Study dimulai dengan Raymond Williams tahun 1958 sampai 1989. Pengamatan kuat bahwa budaya itu biasa, yang memungkinkannya merebut kembali budaya Inggris kelas pekerja pedesaan sebagai layak untuk dipelajari dan refleksi. Kemudian Stuart Hall pada tahun 1981 lebih jauh mendobrak konsep populer budaya. Di satu sisi, budaya populer seringkali dipahami tentang kesuksesan komersialnya. Hal-hal yang dikatakan populer karena banyak orang mendengarnya, membelinya, membacanya, mengkonsumsinya, dan tampaknya menikmatinya sepenuhnya. Terkadang ada perbedaan yang dibuat budaya massa dan budaya populer. Mungkin juga mengacu pada Nietzsche, subkultural, dan rakyat yang tidak pernah mencapai daya tarik massa. Penulis serial Harry Potter, yaitu J.K. Rowling, dalam pidatonya di Harvard tahun 2008 mengatakan imajinasi bukan hanya kemampuan unik manusia untuk membayangkan, dan karenanya imajinasi merupakan sumber dari semua penemuan dan inovasi. Dalam kapasitasnya yang paling transformatif dan pewahyuan, imajinasi adalah kekuatan yang memungkinkan kita berempati dengan manusia yang berpengalaman dan tidak pernah berbagi. Penulis tidak membutuhkan sihir untuk mengubah dunia. Penulis membawa semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk membayangkan lebih baik dengan membayangkan. Rowling menganjurkan dua hal tujuan yang terkait erat, bahwa aktivitas melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan membayangkan alternatif untuk kondisi sosial saat ini, dan bahwa mereka membayangkan dunia yang lebih baik itu karena kemudian bekerja untuk mencapai tujuannya. Rowling juga mengungkapkan tujuan ketiga, yaitu imajinasi empatik, mungkin lebih memahami dan menanggapi penderitaan, ataupun mendukung dan melatih imajinasi yang penting untuk komputer. Pekerjaan masyarakat yang dilakukan oleh proyek imajinasi sipil, yaitu bengkel, dan peserta berulang kali memberitahu kami bahwa mereka jarang diundang untuk terlibat berimajinasi, yang sering dianggap terpisah dari akal dan pemikiran rasional, kecuali secara langsung berkaitan dengan profesionalitas dan
artistik yang mereka praktekkan. Pemisahan ini membuat kehidupan sipil mereka terperosok dalam apa yang disebut tirani. Tirani kemungkinan adalah suara hati yang mengatakan bahwa perubahan itu tidak mungkin. Itu berlawanan terlalu kuat sehingga kita tidak pernah mampu membeli apa yang ideal, bahwa kita terjebak dengan status quo. Pada tahun 2017, Duncombe mengakui mengapa utopianisme mendapat nama buruk, mengingat banyaknya proyek utopis yang menjadi kaku dan doktriner. Daripada melihat utopia sebagai cetak biru, ia melihat utopia sebagai provokasi. Dalam beberapa kasus, imajinasi utopis membayangkan hal-hal yang tidak masuk akal, tidak bisa dijalankan, tidak terpikirkan dengan tepat, sehingga masuk menembak jatuh mereka. Penulis mengartikulasikan nilai dan visi bersama. Pertanyaan terpenting saya, kenapakah utopia dapat dibuka atau tidak, hingga kritik partisipasi, modifikasi, dan kreasi ulang. Inilah yang disebut utopia terbuka. Konsep Duncombe tentang utopia terbuka beresonansi dengan pemahaman yang lebih luas. Peran imajinasi. Filsuf Mary Warnock melihat imajinasi seperti itu yang memungkinkan kita untuk melihat dunia baik saat ini maupun absen sebagai signifikan, dan juga untuk merepresentasikan visi ini kepada orang lain, untuk mereka bagikan atau tolak. Dorongannya berasal dari emosi maupun dari alasan hati dan isi imajinasi distopia oleh Lauren Levitt. The Hunger Games dirilis pada tahun 2012 dan meraup pendapatan kotor di box office yang paling populer dari film fantasi. Dari seri Twilight, kemudian pada tahun 2013 Catching Fire dirilis ke box office. Selanjutnya keberhasilannya akhirnya Mockingjay dipecah menjadi dua bagian yang dirilis tahun 2014 dan 2015, dan keduanya diterima dengan baik secara kritis dan oleh publik. Narasi distopia mengangkat isu-isu sosial politik, kekayaan, ketidaksetaraan, dan pemerintahan yang sangat tepat waktu, di mana ketidakadilan yang tumbuh di dunia kita sendiri dan penggunaan pengawasan serta manipulasi oleh media dan pemerintah untuk menjaga sosial kontrol. Menyusul krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan krisis keuangan global pada tahun 2008. Pada September 2011, Occupy aktivis Wall Street mengambil alih Sukoti Park dan distrik keuangan kota New York.